Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, Bapak Dimpu Lumbanturuan dari SMP. Tetap semangat. Mari kita belajar melalui channel YouTube Dinas Pendidikan Kota Depok dengan semangat bintang, belajar inovatif, terampil, menenangkan. Ya, baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang topik kemagnetan. Berdasarkan gaya tariknya terhadap magnet, jenis benda dibagi menjadi 3 macam atau 3 bagian. Yang pertama, benda ferromagnetik, ya. Ini benda yang ditarik kuat oleh magnet, ya. Contohnya besi, baja, nikel, kobalt. Jadi bahan-bahan ini adalah benda yang ditarik dengan kuat oleh magnet. Sedangkan jenis yang kedua adalah benda paramagnetik, yaitu benda yang ditarik lemah, ya, lemah oleh magnet. Jadi kalau ferro ditarik kuat, kalau paramagnetik ditarik lemah oleh magnet. Contoh aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. Masih ada lagi yang lain, ya. Yang ketiga, benda diamagnetik, yaitu benda yang tidak ditarik oleh magnet. Jadi benda-benda ini tidak ditarik oleh magnet, disebut diamagnetik. Contohnya ya, natrium. Nah, ini natrium, garam, ya, perak, bismut, raksa, intan, emas, seng, dan garam dapur. Garam dapur ini sama dengan natrium, ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas ada 3 cara membuat magnet. Ada 3 cara membuat magnet. Yang pertama nanti cara menggosok, ini yang akan kita bahas. Yang kedua, cara mengalirkan arus listrik. Dan yang ketiga, dengan cara induksi, ya, dengan cara induksi. Oke, baik, kita pelajari dengan cara menggosok. Apa bahan yang dibutuhkan? Coba perhatikan ini magnet tetap. Ini besi atau baja yang mau digosok. Jadi caranya adalah menggosok besi atau baja ini dengan teratur dan satu arah. Menggosok besi atau baja ini dengan magnet dengan gosokan satu arah, ya, atau seperti ini. Digosoknya satu arah, jangan seperti ini salah. Jadi harus satu arah, ya. Oke. Jadi digosok dengan satu arah dan berulang-ulang, ya. Jadi tidak cukup hanya sekali. Nanti lama-kelamaan besi atau baja ini akan memiliki sifat magnet. Cara ini disebut dengan cara menggosok. Perhatikan supaya lebih jelas, ya. Untuk menentukan kutub. Nah, ini untuk menentukan kutub magnet yang dihasilkan. Contoh ini besi atau baja digosok dengan magnet seperti ini arahnya. Oke, satu arah. Berarti yang digosok pertama dari sini, ya. Ini ujung penggosokan di sini. Oke. Lalu pertanyaannya, kutub magnet dihasilkan. Nah, ini ya. Jadi kutub magnet yang dihasilkan di A dan di B apa? Nah, itu kira-kira itu pertanyaannya. Caranya begini, ini syaratnya ini. Kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan maksudnya di ujung penggosokan, selalu berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Jadi ini ujung penggosokan, ujung bahan yang digosok, di sini berlawanan dengan S, karena di sini selatan, berarti di sini utara. Berarti utara, di sini otomatis selatan. Jadi gampang, ya. Kalau ini selatan, ujung penggosokan di sini dan arah gosokannya seperti ini, berarti ini kutub utara, ini kutub selatan. Kenapa ini kutub utara? Supaya sesuai dengan aturan ini, bahwa di ujung bahan yang digosok harus berlawanan dengan kutub magnet penggosoknya.
Kalau di sini utara, kira-kira di sini apa ya? Berarti selatan ya, supaya berlawanan. Oke, baik. Oke, nah ini ada Bapak buat dua soal, dua tantangan dulu. Tentukan kutub magnet dari kedua gambar ini ya. Ini cara menggosoknya seperti ini, lihat nih. Ini oke. Sedangkan ini tadi seperti contoh di awal. Oke, berarti coba kita bahas yang pertama ini. Kalau digosok seperti ini, berarti ini ujung akhir. Berarti ujung akhir harus berlawanan dengan magnet penggosok. Berarti di sini harus utara. X otomatis selatan. Jadi jelas ya. Ujung akhir penggosokan harus berlawanan dengan penggosoknya. Ini selatan, berarti di sini utara. Kalau ini tadi Bapak sudah jelaskan, Bapak ulangi lagi. Berarti ini ujung akhirnya. Berarti di sini adalah utara ya, utara. Oke, baik, sangat jelas ya. Begitulah cara membuat magnet buatan dengan cara menggosok. Gampang sekali kan? Oke, kita lanjutkan cara yang kedua. Ini yang paling bagus ini dan paling canggih dan banyak dimanfaatkan dalam teknologi kehidupan sehari-hari. Oke. Mari perhatikan slide ini. Alat bahan yang digunakan ini sumber arus, baterai ya, baterai sumber arus searah baterai. Satu saja boleh, semakin banyak makin bagus. Lalu kawat email, ini kawat email, kawat yang menggulung. Lalu besi atau paku, ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil nanti untuk uji apakah magnetnya sudah berubah menjadi magnet. Kalau besi-besi kecil ini nanti ditarik, berarti sudah berubah menjadi magnet. Oke, kita lihat apa yang pertama kita lakukan. Yang pertama kita lakukan, paku yang tadi dililitkan dengan kawat email yang tadi. Dililitkan ya. Ini dan jadinya seperti ini. Ini paku yang sudah dililitkan dengan kawat email. Oke, baru yang kedua lanjutnya. Sebentar. Ini setelah dililitkan lalu dihubungkan dengan baterai. Yang satu kutub positif, yang satu lagi kutub negatif. Setelah itu diletakkan dengan paku-paku. Kira-kira seperti inilah. Nah, ini baterainya, satu ujungnya ke positif, satu ujung yang lain ke negatif. Lihat nih, paku-pakunya sudah pada menempel. Ini penjepit kertas ya. Boleh penjepit kertas, yang penting berbahan logam. Di gambar ini juga, ini lihat nih, setelah dihubungkan dengan sumber arus, ini penjepit kayu sudah menempel. Artinya paku atau besi ini sudah berubah menjadi magnet. Ini juga lihat, jadi sederhana ya. Oke, jadi ini paku atau besi-besi kecil ini sudah menempel terhadap paku besar setelah dihubungkan dengan arus listrik. Nah, ketika arus listriknya diputus, ini akan jatuh. Kenapa jatuh? Karena paku ini sudah tidak memiliki sifat kemagnetannya. Nah, di sini keunggulan dari cara yang seperti ini, cara mengalirkan arus listrik. Karena sifat kemagnetannya bisa ditimbulkan dan bisa dihilangkan dengan sekejap. Luar biasa kan? Magnet yang dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik disebut elektromagnet. Jadi elektromagnet adalah magnet buatan yang dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik ya. Magnet buatan yang dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik. Dan keunggulannya Bapak sudah sebutkan tadi. Ketika sifat kemagnetannya bisa dibuat, ditimbulkan atau dihilangkan dengan sekejap saja. Dengan cara apa? Dengan memutuskan arus listrik. Ya, sangat jelas ya. Oke, baik. Bagaimana cara menentukan kutub elektromagnet yang sudah dialiri arus listrik? Caranya sederhana. Menggunakan kaidah tangan kanan. Lihat nih, harus tangan kanan ya. Lihat,
ini besi yang sudah dililitin kawat, bayangkan kamu sedang menggenggam. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Yang penting arah arus di dalam kumparan ini arah arusnya ke atas, harus sesuai dengan 4 jari ini, harus sesuai ya. Digenggam dengan cara ini. Dari mana kita tahu cara melihat arus ini? Kok bisa ke atas? Kenapa ke atas? Kenapa enggak kita tidak ke bawah? Di sini ya. Oke, perhatikan kutub baterai ini. Ingat, arus listrik mengalir dari kutub utara, kutub positif menuju kutub negatif. Lihat nih gambarnya. Berarti ini positif, berarti arahnya ke atas. Berarti semua ke atas, ya. Lalu kembali ke bawah. Setelah digenggam, nah ini setelah digenggam, ini kan sudah sesuai, ini arah arus ke atas, 4 jari lainnya ke atas, berarti arah yang ditunjukkan oleh ibu jarimu adalah utara. Dengan sendirinya, berarti yang di belakang adalah selatan. Jadi sederhana, kaidah tangan kanan. Elektromagnetnya digenggam dan arah arusnya harus sesuai dengan arah 4 jari ini ya. Ini 4 jarinya kenapa ke atas? Karena arah putarannya ke atas, karena ini arah arusnya ke atas ya. Jadi harus sesuai dulu. Setelah sesuai ini berarti arah ibu jari adalah arah utara. Ini bisa diperhatikan sendiri ya. Oke, soal yang berikut ini ya, coba nih lihat, perhatikan. Ini ke sini hampir sama ya. Ini positif, arah arus berarti ke atas. Oke, setelah digenggam ibu jari ke sini, berarti ini utara, ini selatan. Oke, nah sekarang Bapak berikan tantangan. Tentukan kutub elektromagnetik gambar di bawah ini. Oke, ini X, ini Y. Lihat nih, Bapak bantu ya. Ini positif berarti arah arusnya naik ke atas. Ini kan kawat ini dari belakang, berarti kita tidak melihatnya keluar dari atas. Begitu selanjutnya. Oke. Berarti arah arusnya ikutin tanda panah, berarti di sini posisinya ke bawah sampai sini. Lalu genggam kawat ini. Berarti menggenggamnya bagaimana? Seperti ini, kan ke bawah. Oke, menggenggamnya seperti ini, berarti yang ditunjukkan ibu jari adalah Y. Y ini berarti kutub utara. Ini dengan sendirinya menjadi kutub selatan. Sekali lagi ya, berarti digenggam seperti ini ya. Oke, coba digenggam masing-masing, ikutin saja. Berarti yang ditunjukkan ibu jari adalah Y. Ini utara, sedangkan ini selatan. Baiklah, selanjutnya faktor-faktor yang memperkuat sifat kemagnetan elektromagnetik. Jadi ini elektromagnetik ini ya bisa diperkuat sifat kemagnetannya dengan cara apa? Yang pertama, menggunakan inti besi pada kumparan. Yang kedua, memperbesar arus yang mengalir pada kumparan. Yang ketiga, menambah jumlah lilitan kumparan ya, bukan kumparan. Menambah jumlah lilitan kumparan. Ketiga ini harus kalau diperbesar, arusnya diperbesar, inti besinya diperbesar, jumlah lilitannya diperbanyak, maka elektromagnetnya akan semakin kuat. Nanti kita cobakan. Itulah yang digunakan dalam teknologi mengangkat barang-barang rongsokan di perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik. Coba bayangkan kalau tanganmu mengangkat barang rongsokan, bisa tangan kita terluka. Terluka artinya berbahaya. Tapi dengan ditemukannya elektromagnetik, maka pekerjaan manusia, pekerjaan kita akan lebih sederhana dan lebih gampang.